Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Desputri, CGP Angkatan 8 Kabupaten Sejunjung. Dan saya sekarang bersama pengajar praktek saya yang berfungsi sebagai observer. Beliau yang akan mengobservasi kami dalam melakukan coaching antara saya dan rekan sejawat saya, yaitu Bu Wiwi. Yang kemarin kami melakukan coaching supervisi akademik. Beliau mengajar mapel matematika dan kami observasi di kelas 8 kemarin. Oke, terima kasih Bu Pepe dan Bu Wiwi sudah hadir hari ini pada pasca observasi coaching supervisi akademik ini. Oke Bu Wiwi, terima kasih banyak kemarin sudah mau menjadi coach saya ketika Bu Wiwi melakukan proses pengajaran di dalam lokal. Saya mengamati sebagai observasi, jadi terima kasih banyak ya Bu Wiwi ya, sangat bagus sekali kemarin penampilannya. Oh ya Bu Wiwi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin? Ya, Dari hasil pengamatan kemarin yang kita kembangkan kemarin kan prosesnya gaya belajar anak di sana. Di sini saya mendapatkan sedikit catatan. Mungkin ketika Bu Wiwi melakukan pengajaran, saya mungkin berharap media yang digunakan lebih bagus lagi mungkin untuk bisa menarik perhatian siswa kita supaya nantinya tercapai tujuan pembelajaran Bu Wiwi. Begitu ya Bu Wiwi ya. Oke Bu Wiwi, sebelum ini bagaimana perasaan Bu Wiwi ketika saya mengobservasi Bu Wiwi di dalam kelas kemarin? Sebelumnya terima kasih Bu Riki kesempatannya, karena saya sudah diajak untuk berkolaborasi dalam kegiatan Bu Riki. Mudah-mudahan kolaborasi ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Perasaan saya di saat Ibu Riki melakukan observasi, yang pertama saya senang sekali karena dengan adanya kolaborasi ini tentu akan bisa kita lebih memperbaiki lagi cara mengajar kita, mungkin apa yang salah. Terkadang juga perasaan kita kadang grogi ya Bu Riki. Kita karena terkadang ada orang lain yang melihat kita jadi merasa grogi. Tapi di balik itu semua saya sangat senang sekali, bahagia bisa ikut bersama Ibu Riki dalam mensupervisi saya di kelas. Jadi mungkin nanti akan ada perbaikan-perbaikan yang bisa saya dapatkan. Berarti ada perasaan senang lah ya, dan bercampur cemas ya Bu Wiwi ya. Itu nggak masalah itu Bu Wiwi. Nah, kemudian mungkin ada kendala yang Bu temui ketika melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid ini dengan gaya belajar mereka kemarin yang saya observasi? Jadi mungkin saya merasa kendala saya kemarin itu Bu Riki, sepertinya anak ini fokusnya agak berkurang gitu. Jadi kita kan inginnya melihat gaya belajar anak, tapi mereka masih terlihat tidak terlalu fokus pada pembelajaran saya di tema yang kemarin, relasi dan fungsi. Berarti fokusnya agak kurang ya, Iya, masih agak mengambang. Kira-kira Bu Wiwi melakukan pembelajaran kemarin, tingkat keberhasilannya berapa persen? Kalau tingkat keberhasilan mungkin baru sekitar 73 sampai 75 lah Bu Riki. Berarti 73 sampai 75. Inginnya berapa persen? Saya sih sebenarnya berharap siswa saya ini bisa sampai ke 85% minimal Bu Riki. Iya, jadi sekarang kalau dilihat dari yang kemarin tentang fokus belajar anak ini masih kurang, jadi masih berada di posisi 73 sampai 75. Berarti berdampak bagi anak nantinya ya Bu. Dengan keinginan Bu Wiwi mencapai 85 itu, mungkin apa yang ingin Bu Wiwi lakukan? Mungkin bisa strategi apa yang ingin Bu Wiwi lakukan untuk mencapai target yang ingin 85% tersebut?
kita, mungkin saya lebih ke belajar lagi, mungkin mencari di PMN, model-model media yang sudah sukses lah untuk meningkatkan fokus anak. Mungkin media apa yang cocok misalnya. Juga saya berkolaborasi bersama rekan sejawat, juga kepala sekolah nantinya, supaya pembelajaran saya ini bisa nanti saya membuat sebuah media ataupun strategi-strategi di mana nanti siswa bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Ada daya tariknya ya, berarti seperti itu. Berarti sudah ada orang yang bisa membantu ya Bu Wiwi ya, ketika Bu Wiwi nantinya ingin mendapatkan persentase dari 85% itu. Oke Bu Wiwi, tadi kan Bu Wiwi ingin mencapai tingkat untuk anak 85%. Jadi untuk mendapatkan itu, kira-kira ini strategi apa yang ingin Bu Wiwi tingkatkan lagi, yang ingin Bu Wiwi lakukan lagi? Baik Bu Ici, mungkin saya akan melihat pembelajaran sudah baik sebelumnya dari segi media, strategi pembelajaran, ataupun alat-alat yang kita gunakan di dalam membuat anak ini terlebih fokus. Jadi saya belajar nanti berkolaborasi bersama teman-teman sejawat di MGMP misalnya, atau saya juga akan mencari di PMM, kan di sana banyak pelatihan-pelatihan mandiri yang menggunakan media yang bisa kita tiru, yang sesuai dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi dengan harapan nanti setelah saya melakukan pembelajaran menggunakan media yang lebih baik, itu penguasaan anak, fokus anak juga akan lebih meningkat. Oke Bu Wiwi, berarti sudah ada ini strategi ya yang akan dilakukan untuk mencapai tingkat 85% itu. Kira-kira ini kapan ingin Bu Wiwi lakukan? Rencananya kapan ini? Untuk pelaksanaan, kalau untuk PMM itu saya bisa langsung dari sekarang Bu Ici, karena itu kan kita lakukan secara mandiri ya. Kalau untuk berkolaborasi dengan teman sejawat di MGMP itu karena kita MGMP-nya cuma sekali seminggu, jadi saya baru bisa lakukan nanti di minggu depan. Mudah-mudahan nanti apa yang ingin Bu Wiwi targetkan itu, rencanakan itu mudah-mudahan berdampak baik ya Bu Wiwi untuk kita ke depannya. Kira-kira ini kesimpulan apa yang dapat Bu Wiwi rasakan hari ini ketika kita melakukan proses coaching ini? Baik Bu Ici, ini sangat bermanfaat Bu Ici. Dengan adanya proses coaching saya bisa lebih menggali potensi yang ada di diri saya. Mungkin selama ini karena tidak ada proses ini, kita ya udah anak seperti ini ya gitu aja. Kita nggak tahu tercapai kita berapa, apa langkah kita selanjutnya tidak tahu. Kita hanya terfokus, saya sudah mengajar segini dapatnya, ya sudah, saya hanya dapat segitu saja. Jadi saya merasa proses coaching sangat bermanfaat untuk saya. Mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu yang menjembatani saya bisa anak-anak lebih naik lagi nilainya dengan terutama gurunya ditingkatkan potensinya juga, termasuk salah satunya. Oke, mudah-mudahan Bu Wiwi dari apa yang kita lakukan ini banyak manfaatnya, banyak dampak positifnya ke depannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Wiwi rencanakan ini berdampak positif lah bagi peserta didik kita. Terima kasih banyak ya Bu Wiwi atas kolaborasi kita hari ini. Jadi ini kegiatan kami pada proses coaching hari ini. Jadi saya meminta untuk PP sebagai observer untuk memberi masukan kepada kami. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Rici, Bu Wiwi yang sudah berkenan membantu mau diobservasi ya oleh Rici. Karena kalau sama-sama guru observasi kan beda sistemnya dengan kepala sekolah gitu. Jadi ini keuntungan juga bagi Bu Wiwi. Sebelum diobservasi oleh kepala sekolah dulu, kita sudah observasi dengan rekan sejawat dulu. Setidaknya bayangan observasi seperti apa mungkin kita sudah tahu. Kemudian dalam observasi ini Bu Wiwi, kita kan ada punya 3 tahap. Kemarin sudah dilakukan juga. Sudah. Di hari H atau sebelum hari H? Sebelum hari H. Dan fokus untuk peningkatan itu kita sudah disepakati pada saat pra. Kemudian segi observasi mungkin karena kita rekan sejawat, mungkin itu agak berbeda, agak grogi apa begitu.
mungkin Ricci gitu. Itu hal yang biasa saja. Kemudian Bu Ricci lagi luar biasa juga saya jawab. Saya nilai di dalam menjawab proses pertanyaan-pertanyaan atau menggali potensi diri yang dilaksanakan oleh Ricci. Bu Wiwi paham apa yang dimaksud dan apa yang diinginkan oleh Ricci begitu. Memang kita begitu Bu Ricci, di dalam proses coaching dia tidak menggurui, kita bukan kita bukan menggurui teman, tetapi adalah menggali potensinya. Kemudian untuk Ricci sudah luar biasa, sudah nampak alur tirtanya tadi ya, berapi-api semangatnya menggali potensi coaching, karena dia takut lupa nanti. Mungkin itu biasa saja berarti. Tetapi hal yang paling perlu kita ingat itu adalah ketika kita bertanya, berikan dulu waktu untuk berpikir coaching ini untuk menjawab. Kan kemampuan seorang tidak sama ya. Kadang teman dulu butuh ketenangan agak sekian detik untuk menjawab. Mungkin itu saja Briti tadi pada umumnya sudah mencapai sangat sempurna. Itu saja Briti, terima kasih ya dalam proses P5 ini, pendampingan individu ke-5 yang melibatkan Bu Wiwi. Terima kasih waktunya Bu Wiwi ya. Terima kasih Bu Ricci. Itu saja mungkin anak paling amati. Oke, terima kasih Ibu atas observasinya, terutama itu untuk pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan ada perubahan nanti ketika melakukan proses coaching selanjutnya. Oke, terima kasih. Terutama dengan siswa ya. Iya, terutama dengan siswa. Siswa nanti kalau kita melakukan proses coaching dengan siswa, apalagi siswa SLTP itu kan usianya usia pubertas, transisi itu. Masa transisi dari SD, dari anak-anak ya ke remaja gitu. Jadi kalau kita mendesa untuk meminta jawaban dengan mereka, nanti mereka itu menjawab tidak sesuai apa yang kita gali dari potensi mereka. Nanti kita takutnya seperti ini, mereka bosan dijawabnya nggak tahu Bu, ya nggak tahu Bu, jangan sampai begitu. Jadi berikanlah waktu ini khususnya pada dia. Kalau Bu Wiwi beliau ini memang sudah guru, tentu sudah paham ya. Kalau siswa kan itu belum paham dia, apa yang bertanya-tanya, jangan seperti itu nanti. Mungkin itu saja masukannya Bu Ricci. Oke, terima kasih banyak Ibu PP yang sudah memberi masukan, terutama itu untuk saya sendiri. Mudah-mudahan apa kolaborasi kita hari ini bisa bermanfaat, itu baik untuk saya maupun rekan saya Bu Wiwi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menerapkan kepada peserta didik agar mendapatkan pembelajaran yang memang yang berpihak kepada murid. Oke, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.